Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Saya mau bertanya dulu nih, sebelum kita lanjut Bang ya. Di dalam pengajaran yang muncul di Yesus nih sebelum Islam, bahwa Yesus itu hidup bersama dengan angkatan jahat. Matius 12, ahli Taurat, orang Farisi, berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda darimu." Jawab Yesus, "Angkatan jahat ini minta satu tanda." Angkatan jahat diberikan tanda bangkit pada hari ketiga. Di data 43, apabila roh jahat keluar dari manusia, lalu kemudian ia mengembara di tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkan. Lalu ia berkata, "Aku kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah, dan ia mendapati rumah itu kosong, rapi, teratur. Lalu ia kembali mengajak 7 roh jahat yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk ke dalam, berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk dari keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Siapa yang dimaksud angkatan jahat yang sesaman dengan Yesus, yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus itu adalah manusia? Siapa itu Bang? Silakan. Pak Antoni, silakan, Bro Antoni. Yesus katakan jelas, mereka yang diciptakan tidak menerima aku. Dunia ini tidak menerima Tuhan, tidak kenal Tuhan. Ya. Jadi banyak kejahatan-kejahatan sewaktu datang. Makanya ada Yesus katakan, hidup di antara serigala-serigala. Ya, bijaklah. Berhikmatlah. Angkatan jahat itu sesaman tidak dengan Yesus? Jangankan sesaman zaman Yesus, zaman Musa juga banyak angkatan jahat. Saya ulang. Setiap zaman ada kejahatan. Angkatan jahat itu sesaman tidak dengan Yesus? Iya, kejahatan bukan hanya sezaman dengan Yesus, sezaman Musa juga ada. Jangankan zaman Adam juga ada kejahatan. Oke. Angkatan jahat ini kata Yesus sesaman dengan Yesus. Angkatan jahat ini orang Farisi. Angkatan jahat yang adalah orang Farisi ini menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Israel menjadi pengikutnya. Angkatan jahat dan orang Farisi ini itu siapa? Yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, memiliki pengikut di luar daripada ajaran Yesus. Itu siapa Bang? Ya mereka yang punya misi kejahatan, ingin menguasai. Siapa orang Farisi? Saya nggak tahu itu, yang kamu tahu dari siapa? Siapa yang tadi memunculkan kejahatan siapa yang tadinya jahat di zaman Yesus, lalu bertobat, lalu menjadi penjahat kembali? Ya banyak yang dari Farisi. Jahat zaman Yesus. Dari orang Farisi, Orang Roma menguasai ya Yerusalem. Dari orang Farisi Bang, orang Farisi. Orang mana-mana banyak yang menguasai. Gimana? Dari orang Farisi Bang, orang Farisi. Iya, kemungkinan itu ada di Taurat, orang-orang siapa Farisi. ahli Taurat dan siapa orang Farisi yang Anda kenal? Sebutkan satu nama. Banyak itu, bukan hanya satu. Siapa yang Anda kenal orang Farisi, ahli Taurat, dan dia adalah orang Farisi? Yang siapa? Salah satunya siapa? Ya saya nggak tahu. Kamu usulkan siapa? Tadi banyak. Ya banyak. Tapi satu pun tidak tahu. Bisa saya
tuturkan satu persatu. Enggak usah satu persatu, satu aja. Siapa Iya, saya tahu. Sasaran otakmu yang itu saya orang tahu. Farisi? Siapa Ya. orang yang kamu tahu siapa? Kan kamu Anda yang saya memunculkan tanya. pertanyaan ini, berarti Siapa kamu tahu. ahli Taurat dan orang Farisi sesama dengan Yesus yang disebut penjahat, yang menyeberangi lautan, menjelajah. Putus suaranya, Gurunda. Iya. Cek. Siapa? Orang Farisi, ahli Taurat, angkatan jahat, sesama Yesus, keluar dari Yerusalem, menjelajahi daratan, kemudian menyeberangi lautan, dan mengikuti dan memiliki pengikut di luar Israel. Itu siapa, Bang? Kan sudah kamu katakan orang Farisi, ahli Taurat, nggak disebutkan di situ satu persatu namanya. Iya, siapa satu orang Farisi yang Anda tahu namanya? Yang kamu tahu siapa? Biar kita bahas. Saya taunya cuman Paulus. Banyak. Siapa? Selain Paulus Banyak siapa? rombongan Siapa dia selain banyak. Paulus? Siapa? Banyak. Selain Paulus siapa? Tetapi oleh karena Tuhan sudah memilih dia, itulah dia. Selain terkenal. Paulus siapa? Banyak. Selain Paulus siapa? Siapa? Rombongan dia banyak itu. Iya, siapa? Selain Paulus itu siapa? Ya, Begitu juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Angkatan jahat yang dimaksud Yesus itu kerasukan 8 iblis di dalam tubuhnya, sehingga dia menyesatkan orang. Dan tanda-tandanya orang Farisi, sesama Yesus, ahli Taurat, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang di luar Yahudi, dan memiliki pengikut di luar Yahudi. Itu siapa? Kamu bilang kerasukan iblis, siapa itu? Kamu kalau udah tahu siapa jangan tanya. Saya katakan satu-satunya kandidat cuman Paulus. Nah, itu kan otakmu yang memikirkan itu. Kalau bukan Banyak. Paulus lalu siapa? Siapa? Dia rombongan banyak membunuh. Siapa? Orang Farisi. Siapa? Banyak. Siapa banyak itu siapa? Iya, banyak. Tetapi salah satulah dia dipilih oleh Allah. Dipilih sebagai angkatan jahat. Dipilih sebagai untuk pengabar Injil. Ayo jawab yang jujur. Selain Paulus siapa? Paulus dipilih oleh Allah. Di mana dia dipilih? Ketika dia pergi dan kena sorot matanya dengan sinar. Kena sorot sinar lampu strongkeng. Ayo. Cahaya Yesus. Cahaya Yesus. Ya. Di mana ada Yesus berupa cahaya? Yang berupa cahaya itu iblis. Kan tadi sudah dikatakan, apabila roh jahat keluar dari orang ini, dia pun mengembara, lalu kemudian dia memanggil 7. Dia memanggil 7 roh jahat yang jauh lebih jahat lagi untuk masuk kembali kepada orang yang tadinya bertaubat, yaitu angkatan jahat orang Farisi. Orang Farisi tersebut kemasukan 8 roh jahat yang paling jahat. Itu siapa? Di mana tertulis? Angkatan Yesus. Ada kau. Tertulis di dalam Matius 12:43 sampai 45. Baru sadar kau ya. Dan tadi coloknya terus. Ya baru nanya di mana tertulis. Hei, Kamu mempermin kitab orang lain, kamu tidak mengerti kitab. Gimana sih? saya membaca Bible. Kau Ada larangan membaca Bible. tapi nggak mau paham. Apabila roh jahat iblis keluar dari orang itu, roh iblis membara ke tempat-tempat yang tandus dan mencari pemberhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia kembali kepada orang yang tadinya bertaubat. Lalu ia keluar kembali, roh jahat itu keluar kembali dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk ke dalam orang Farisi tersebut, berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang Farisi itu lebih buruk dari keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Pertanyaannya, siapa orang Farisi yang kerasukan 8 iblis?
lalu menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Yahudi menjadi pengikutnya dan menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Yahudi. Itu siapa? Sebentar lagi dia akan merayakan hari perayaan kelahiran Tuhannya, dewanya. Itu siapa? Paulus. Ayo bang, kalau bukan Paulus tunjukkan satu kandidat. Tidak ada tertulis di situ siapa-siapa, banyak itu. Siapa? Ayo, siapa orang Farisi? Siapa orang Farisi yang kerasukan 8 setan? Banyak di situ. Siapa orang Farisi yang pernah didatangi makhluk goib, makhluk halus, ngaku-ngaku bernama Yesus? Itu siapa? Ingat, Yesus berkata, waspadalah, waspadalah. Yesus berkata, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Siapa yang pernah mengaku didatangi makhluk mengaku Yesus? Siapa? Dia orang Farisi, ahli Taurat. Dia angkatan jahat. Itu siapa? Kalau kamu berpendapat itu iblis, iblislah yang masuk ke gua Hira itu. Enggak. Ini data. Ini data ini ada. Lukas 21 nomor 8. Rasul 9. Ya, kisah para Rasul 9. Nah, itu. Ayat Siapa 3. itu? Siapa itu yang mengaku? Ya. Akulah Yesus. Ya memang Yesus. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Paulus katakan, siapakah engkau Tuhan? Saya tanya, dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Ada dia ditulis di sini. Di mana? Iya, dibacalah di kisah para Rasul 9. Kisah para Rasul 9. Di situ terus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Ya, akulah Yesus yang kamu aniaya itu. Dari mana Paulus tahu kalau itu adalah Yesus? Dari mana Paulus tahu kalau itu adalah Yesus? Ya, dari pengetahuan dia, dari kita. Sekarang apakah Anda percaya perkataan Yesus yang berkata, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus? Anda percaya? Ya, banyak orang yang memakai nama Yesus. Bagus. Berarti ada setan, ada iblis. Sabar. Memakai Alkitab. Sabar. Ya. Berarti menurut Yesus, Anda mengacaukan Alkitab, sabar. Alkitab, sedangkan Sabar. peranmu di dunia ini nggak ada apa-apa bagi saya. Ya, hanya pengacau kau itu. Hanya pengacau. Terus terang aja saya bilang. Ya. Kamu nggak mengerti, kitabmu juga kamu nggak mengerti. Asal ini malah kejang-kejang kemana-mana. Ya kalau kamu menggugat Yesus, kau bilang, apakah Anda percaya perkataan Yesus bahwa akan ada iblis yang datang mengaku Yesus? Anda percaya? Jangankan zaman Yesus, zaman sekarang juga banyak iblis. Bukan, Yesus mengatakan Ya, angkatan jahat zaman ini, dulu juga banyak angkatan iblis. jahat. Bung, jangan lari keluar dulu. Angkatan jahat ini sesaman dengan Yesus. Angkatan jahat. Sesaman dengan Yesus angkatan itu. Pertanyaan saya, Yesus berkata, Kamu juga waktunya jahat. waktunya sudah dekat. Jangan menggugat-gugat. Waktunya sudah dekat. Akan datang iblis mengaku Yesus. Waktunya sudah dekat. Jangan kau percaya. Dan iblisnya datang kepada orang yang seangkatan dengan Yesus. Ingat, di dalam Matius 12, iblisnya itu mengembara di padang gurun, di padang yang tandus. Paulus ketika ke Damsyik, dia berada di padang yang tandus. Pertanyaan saya, dari mana Paulus tahu kalau itu adalah Yesus? Jawab. Ini cikal bakal awalnya munculnya agama Kristen. Kalau Paulus tidak lolos dari angkatan jahat, maka runtuhlah semua pengajaran-pengajaran Paulus. Dengan kata lain, iblis bertengger di agama Anda.
Ya, dia lihat sinarnya, dia lihat karismanya, Ya. itu pasti dia tahu. Sekarang, di mana Yesus pernah mengatakan bahwa dia akan datang selaksa hanya cahaya tanpa jasad? Di mana Yesus katakan itu? Ayo. Apakah Yesus pernah datang dalam rupa roh? Apakah Yesus pernah datang dalam rupa cahaya? Secara pribadi itu dia tidak nubuatkan, tetapi secara massal dia nubuatkan. Oke, baik. Kedatangan yang pertama dia nubuatkan, kedatangan yang kedua dia nubuatkan, tetapi secara pribadi dia tidak pernah menubuatkan itu. Dia datang Apa tiba-tiba. secara pribadi? Apa secara pribadi? Jangan Anda nambah, jangan Anda nambah. Ya, sama Yesus kamu berkata, datang malam ini atau besok. jangan ditambah-tambah, jangan ditambah. Yesus berkata, waspadalah kepada iblis yang datang dengan memakai nama Yesus. Tolong tunjukkan di mana pernah ada iblis datang mengaku Yesus selain yang datang kepada Paulus. Tolong tunjukkan kepada saya. Kepada orang Farisi ya, kepada orang Farisi. Itu di mana tuh? Dia katakan waspadalah yang memakai namaku, bukan mengaku Yesus, bukan memakai namaku. Ya, Ku di situ siapa? Ku di situ siapa? Ku di situ siapa? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Sama seperti kamu, semua Kristen waspadalah kepada Juma, ya, yang penyesat ini. Ini penyesat ini manusia. Ya, sebenarnya ini ditangkap ini. Ya, penyesat ini. Di mana dalilnya penyesatnya memakai nama Suma? Di mana dalilnya penyesatnya memakai nama Suma? Yang ada dalilnya penyesatnya memakai nama Yesus. Kenapa kamu merubah-rubah? Karena kamu juga kerasukan setan. Kamulah pengikut daripada orang Farisi tersebut. Kamu dua kali lebih jahat daripada orang Farisi, Paulus. Sejahat-jahatnya Paulus tidak pernah kemudian dengar, sejahat-jahatnya Paulus tidak pernah menyembah Yesus. Kalau iblis tidak senang manusia itu damai, ya, tapi mulai ngaco, otaknya mulai rusak, longsor damai di dunia, otaknya longsor, meleleh, bocor halus. Yesus berkata, waspadalah kepada iblis yang datang dengan memakai nama Yesus. Jadi iblisnya mengaku Yesus. Siapakah engkau, Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Tetapi setelah kau satpam, kamu bisa belajar, ya, belajar. Siapakah kau, Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Sebelum kau lahir, Indonesia ini aman, ya. Tapi dulu kembali ke tema, jangan terlalu nangis. Usiamu sudah tua. Hei saudara, usiamu sudah tua, sudah 77 tahun. Ngapain kau nangis? Gak bagus. Sekarang siapa angkatan jahat? Berasal dari orang Farisi, ahli Taurat, yang kerasukan 8 roh jahat, yang bertemu dengan roh jahat di padang gurun. Siapa yang pernah mengaku bertemu dengan roh di padang gurun? Dia orang Farisi, dia ahli Taurat. Setelah kerasukan 8 roh jahat, dia menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mengajak orang lain untuk menyembah Yesus. Siapa itu? Jawab. Ya, wajarlah. Siapa itu? Siapa? Jangan ke ilmu gereja dulu. Siapa orang Farisi yang seangkatan Yesus, yang kerasukan 8 roh jahat, lalu menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Israel menjadi orang neraka. Artinya orang ini adalah orang jahat.
Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pelaku kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Itu siapa? Pengikutnya siapa itu diusir? Kalian mereka Pengikutnya supaya siapa? banyak masuk neraka. Saudara, pengikut Jadi, siapa yang diusir setelah oleh itu. Yesus? Pengikut siapa yang diusir oleh Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Itu pengikutnya siapa yang diusir oleh Yesus? Tahu apa sebabnya kalian iri kepada Iri pula. Sudah nggak nyambung ini. Sudah mulai oleng. Udah mulai oleng panik. dia. Tidak stabil lagi dia, tidak stabil lagi. Tuhan sudah memilih Tidak bangsa. stabil. Pengikutnya siapa yang diusir oleh Yesus dan dikatakan kalian adalah pembuat kejahatan? Pengikut siapa? Cek per cek pengikutnya Paulus kan? Yang orang Farisi siapa? Paulus kan? Yang ahli Taurat siapa? Paulus kan? Yang seangkatan Yesus siapa? Paulus kan? Yang menyeberangi lautan siapa? Paulus kan? Yang menjelahi daratan siapa? Paulus kan? Yang mengaku bertemu Yesus siapa? Paulus kan? Yang mempunyai pengikut di luar Israel siapa? Paulus kan? Penyesat tadinya dia, tapi dia bertobat. Nah, bagus. Di situ dikatakan apabila roh jahat, dengar. Apabila roh jahat keluar dari manusia itu, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari pemberhentian. Tetapi ia tidak mendapatkan, iblisnya tidak mendapatkan kemudian tempat pemberhentian, sehingga iblisnya kembali kepada Kenapa Paulus. kamu bersahabat dengan jin-jin? Ya? Mulai robek Kenapa otak. kamu bersahabat dengan jin-jin? Robek otaknya. Ya. Kamu Tunjukkan kepada saya, oleh jin-jin. tunjukkan kepada Jin itu saya adalah salah setan satu iblis. tokoh yang sesama dengan Yesus yang bertobat. Siapa? Banyak, banyak, Siapa? ya, banyak yang bertobat. Siapa? Mengikut Yesus. Siapa yang keluar Bahkan iblis dia dari tubuhnya, mendirikan 7 lalu jemaat. kemudian dia berasal dari angkatan jahat itu siapa? Rasul Jawab. Paulus mendirikan 7 jemaat. 7 jemaat. Jemaat apa saja? Laodikia dibangunnya jemaat-jemaat untuk Oke. memuliakan Tuhan. Oke, baik. Ya. Di dalam Yesaya telah dinubuatkan bahwa Lucifer akan menaklukkan bangsa-bangsa. Itu siapa? Kamu kan udah Jawab, bilang Bang. Lucifer, gimana sih? Lucifer itu Nah. masuk ke dalam orang Farisi. Lucifer Dan Lucifer masuk- menaklukkan bangsa-bangsa untuk menjadi penyembahnya melalui Lucifer. orang Farisi. Siapa Lucifer. orang Farisi tersebut? Jawab. Lucifer masuk ke gua-gua. Jawab. 2 Petrus 2 ayat 4. Yesaya 14, Lucifernya turun ke alam kubur. Petrus 2 ayat 4. Saya tidak percaya itu karena itu suratnya angkatan jahat. dimasukkan Saya Tuhan lebih ke percaya gua-gua. kitab Yesaya. Yang di gua itu Yesaya adalah mengatakan iblis dan bahwa kelelawar. iblisnya dimasukkan ke dalam kubur. Siapa yang keluar dari kubur pada hari ketiga? Lalu memasuki orang Farisi. Yesus itu Yesus. Yesus. Ya. Berarti tahu. dengar. Menerima Berarti dia. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus. Terjawab kan? Baik, saya tidak mau. Iya. Iya dong. Jawab, makanya Rasul Terjawab Paulus kan? Iya mengabarkan dong. Injil. Terjawab kan? Jadi Iya dong. 7 jemaat dibukanya. Nah, setelah kemudian roh jahat itu masuk ke dalam orang Farisi ini, orang Farisi membuat jemaat-jemaat sebagai pasukan-pasukan untuk ke neraka. Betul? Betul Untuk dong. masuk untuk